Oke guys, kita bertemu lagi di acara Sehat bersama Propolis dan Melia Biar. Jadi sekarang kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Cantik Muda. Tentunya kita harus berkenalan dulu dengan Ibu Cantik ini. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tahu. Nah jadi oke guys, siapa Ibunda kita ini? Oke Ibunda, boleh diperkenalkan dirinya? Oke, baiklah teman-teman di seluruh Indonesia. Saya Leni Bardawati, saya adalah seorang dosen di Fakultas Keperawatan UNAN. Dan dalam hal ini, saya sudah 7 tahun menjalankan Meliasa Sejahtera. Saya sangat tertarik dengan Meliasa Sejahtera karena saya juga mendalami bidang penelitian, yaitu di bidang penyakit kronik dan pasien-pasien yang mengalami penyakit-penyakit akibat kanker. Jadi alhamdulillah di Meliasa Sejahtera banyak sekali membantu untuk penanganan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit kronik, penyakit kanker. Kronik itu apa ya Bu ya? Penyakit kronik adalah penyakit yang bersifat menahun. Jadi kadang-kadang kita punya penyakit nih, misalnya kayak MAH ya. Nah kalau penyakit MAH itu kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang sembuh. Dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun, itu namanya penyakit kronik. Banyak penyakit kronik lainnya, ada penyakit ginjal juga, kemudian ada penyakit asam urat pun bisa menjadi kronik. Nah, ini tergantung situasi berapa lama kita menderita penyakit tersebut. Wah, dengar-dengar ini kita ada kabar Ibu ini lagi penelitian tentang kanker kayak jadi Paris waktu itu. Ya Bu ya, boleh diceritakan Bu tentang apa yang diteliti? Baiklah, saya meneliti tentang faktor-faktor resiko terjadinya kanker payudara untuk di wanita di seluruh Kota Padang pada khususnya. Dan dari hasil penelitian itu ternyata kita melihat sebuah perubahan atau tren yang terjadi di zaman sekarang bahwa untuk kanker payudara sendiri itu tidak lagi menjadi penyebab utama itu karena faktor genetik. Nah, faktor genetik itu adalah faktor yang diturunkan dari keluarga. Bisa dari ibu, bisa dari saudara perempuan, yang saudara ibu ya. Nah, ini artinya sudah ada perubahan yang terjadi di mana penyakit kanker ini tidak disebabkan oleh faktor keturunan saja, tapi banyak faktor resiko lainnya. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh perempuan. Apa itu Bu? Nah, kita melihat bahwa konsumsi makanan yang paling sering dikonsumsi oleh kita semua, bukan hanya perempuan. Karena laki-laki juga bisa menderita penyakit kanker ya. Nah, kanker payudara pun bisa dialami oleh laki-laki. Kok bisa Bu? Nah, ini karena terkait dengan ketidaknormalan hormon. Jadi yang kita sering dengar itu adalah bahwa sekarang pestisida yang terkandung di dalam buah dan sayuran itu bisa menjadi pemicu untuk terjadinya faktor risiko kanker. Salah satunya bisa kanker payudara. Pestisida itu apa ya Bu ya? Nah, pestisida sendiri sebenarnya kita sudah sering mendengar ya. Ya, itu sering dipakai oleh petani ya, orang-orang yang menanam sayur, buah, semua yang sifatnya pertanian. Dia menggunakan pestisida sebagai bahan utama untuk menyerang hama, menolak serangan hama ya, melindungi buah, melindungi buah, sayuran dan semua produksi pertaniannya dari serangan hama yang memungkinkan terjadinya produksi yang bagus untuk dari pertanian itu sendiri. Nah, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa pestisida sendiri itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena pada saat kita konsumsi buah dan sayuran, kita tidak tahu nih sayur dan buah yang kita konsumsi itu bebas pestisida atau bukan. Itu gimana kita ngebedainnya Bu? Nah, khususnya untuk sayuran dan buah yang bebas dari pestisida, kita harus melihat pada label pada saat kita membeli sayuran itu tertulis bahwa itu sayurannya organik. Dari pupuknya, semua yang dipakai untuk mempercepat pertumbuhan sayuran buah itu adalah bersifat dari tumbuh-tumbuhan alami dan bersifat organik. Nah, berarti sayurnya agak mahal berarti Bu ya? Oh iya, tentu saja karena di sini dengan di pasar 2.000 beli organik jadi 20.000. Iya, bisa seperti itu. Apa dampaknya bagi kita? Dampak pestisida terutama yang paling berisiko itu adalah petani itu sendiri. Kalau dia tidak tahu cara menggunakan pestisida yang aman ya. Kemudian bagi orang yang mengkonsumsi sayur dan buah yang sudah terpapar dengan pestisida. Nah, bahayanya yang pertama adalah bisa menyebabkan terjadinya penurunan pada tingkat kesuburan. Jadi kalau pada laki-laki bisa menyebabkan terjadinya kualitas pada produksi sperma. Impoten gitu Bu? Ya, bisa jadi seperti itu. Itu salah satu faktor risiko. Jadi bukan faktor keturunan aja Bu ya? Bukan. Sekarang lagi fenomenal nih Bu, mandul, kadang baru nikah. Untuk perempuan juga bisa. Jadi laki-laki, perempuan bisa mengalami gangguan pada hormon reproduksi. Jadi nggak jadi sperma itu Bu ya? Kualitasnya, kualitas. Jadi spermanya ada, tapi mungkin kualitas spermanya. Kualitas spermanya akan terpengaruh oleh karena bahan kimia, yaitu salah satunya pestisida. Dirusak berarti sama zat itu? Bisa jadi salah satunya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga menyebabkan terjadinya risiko penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini tidak hanya penyakit kanker payudara saja. Bisa kanker kulit,
bisa penyakit ginjal ya, kemudian bisa penyakit gangguan sistem saraf. Tapi yang sekarang ini yang kita lihat bahwa perempuan pun yang tinggal di daerah pertanian ya, yang subur dan penuh dengan pegunungan yang udaranya kita pikirkan segar gitu ya, tapi dengan adanya pertanian yang menggunakan pestisida di situ itu juga akan berisiko. Polusi udara itu bisa dampaknya? Ya, bisa dampaknya kepada pernafasan ya, tapi kalau pada perempuan salah satunya bisa berisiko mengalami kanker. Wah, ngeri juga Bu. Jadi kita setiap hari makan sayur sama buah Bu. Nah, bukan dulu saya belajar bahwa 4 sehat 5 sempurna itu sayurnya harus ada, lengkap, ya? buahnya harus ada, vitaminnya banyak. Jadi kita nggak bisa terhindar dong Bu dari zat itu Bu. Nah, sayur dan buah adalah merupakan salah satu komponen penting yang harus kita konsumsi karena sayur dan buah itu mengandung antioksidan. Oh, sayur mengandung antioksidan. Antioksidan, vitamin C, vitamin E itu adalah antioksidan. Sementara di sayur dan buah juga mengandung pestisida. Ini kan sebuah fenomena ya. Kita ragu kita akan konsumsi sayur dan buah ataukah kita akan meninggalkannya karena takut dengan dampak dari pestisida itu sendiri. Nah, ada solusi lain yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonsumsi antioksidan. Oh gitu. Di sayur dan buah itu sendiri ada antioksidannya, tetapi dia sudah terpapar. Ya, kita harus konsumsi antioksidan. Dan antioksidan itu berasal dari vitamin E dan vitamin C. Dan untuk antioksidan sendiri, yang paling banyak itu untuk hal yang pernah saya teliti juga dan saya pelajari di banyak jurnal internasional, itu ada sebuah produk yang luar biasa, yang kandungan antioksidannya itu melebihi 500 jeruk. Wah, 1 karung jeruk itu Bu? Iya, kira-kira Pak Mike bisa nggak makan 1 karung jeruk sekaligus? Wah. Lengkap dengan kulit-kulitnya loh. Wah. Nggak boleh dikupas. Mati kita Bu makan 1 karung Bu. Iya. Muntaber nanti Bu. Ya, muntaber kan? Nah, artinya kita nggak jadi mendapatkan antioksidannya. Jadi dari literatur yang pernah saya baca dan banyak jurnal internasional yang saya bandingkan, saya mengenal sebuah produk ya, bahan alami yang berasal dari lebah, yang kandungan antioksidan itu 1 tetes saja kita konsumsi itu sama dengan kandungan antioksidan yang berasal dari 500 buah jeruk. Wow. Pak Mike mungkin sudah bisa tahu itu apa produknya? Propolis Bu ya? Oh iya, tentu saja. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena kita sudah memiliki produk yang luar biasa karena kita memiliki propolis. Banyak antioksidan di luar sana yang mungkin harganya jauh lebih mahal ya. Karena dengan konsumsi propolis 1 tetes, 5 tetes sehari saja, ini akan menghindarkan kita dari berbagai macam racun dan oksidan-oksidan, salah satunya pestisida yang tanpa sengaja kita konsumsi melalui sayur dan buah setiap harinya. Karena ketika kita sehat, kita cukup minum propolis sebagai pencegahan 5 tetes setiap harinya. Tapi ketika kita sakit, kita perlu minum 1 botol loh. Kalau penyakit kita sudah kronik, yang seperti saya sampaikan tadi, penyakit yang lebih parah, maka kita butuh dosis propolis lebih besar lagi. Jadi kita konsumsi propolis ketika kita sehat akan jauh lebih berharga dibanding kita ketika sakit. Pencegahan lebih baik kepada mengobati. Karena sakit itu mahal Bu ya. Nah itu aja guys. Untuk menjaga kesehatan kita, mari kita konsumsi propolis. Karena propolis melindungi kita dari virus, bakteri, dan jamur. Oke, sekian guys dari kita semua. Semoga bermanfaat. Dadah.